Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Anak-anak pernah tidak membaca dongeng? Pernah, Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng yang berjudul Si Kancil dan Pak Tani. Kisah di sebuah hutan hiduplah keluarga kancil yang sangat bahagia. Pada suatu hari terjadilah sebuah bencana kebakaran hutan yang membakar tempat tinggal mereka. Mereka pun pergi meninggalkan hutan. Kruk, kruk, kancil mengelus perutnya yang dari tadi mengeluh lapar. Dan tenggorokannya pun sangat kering. Hari amatlah panas. Kancil berjalan bersama teman-temannya menyusuri hutan. Tiba-tiba, ia melihat hamparan hijau. Ya, itu adalah ladang Pak Tani yang menanami ladangnya dengan ketimun. Air liur Kancil pun menetes. Aku akan memakan timun Pak Tani, kata si Kancil. Kalau cuma makan sedikit, pasti tidak apa-apa. Kancil dan teman-temannya menyusup lewat pagar ladang Pak Tani dan mengunyah sebuah ketimun. Segar sekali. Satu lagi lalu aku akan menyusul teman-teman. Kancil memetik satu lagi, memakannya satu lagi sampai ia kekenyangan dan tertidur. Kancil terkejut karena hari sudah sore. Ia segera meninggalkan ladang itu. Saat tiba di ladang, Pak Tani kaget melihat ketimunnya banyak yang hilang. Hanya tersisa sampah ujung ketimun. Aduh, bagaimana ini? Keluh Pak Tani. Aku tidak jadi panen. Siapa yang berani mengambilnya ya? Bu Tani berkata, kita takut-takuti dia dengan orang-orangan, Pak. Siapa tahu dia tidak berani datang lagi. Ide bagus, Bu. Ayo kita buat sekarang. Mereka membuat orang-orangan dari jerami dan menggunakan baju bekas dan caping Pak Tani. Esokan harinya, si Kancil memasuki ladang itu lagi. Apa? Pak Tani kok jaga di ladangnya? Serunya terkejut. Kancil memberanikan diri untuk memasuki ladang Pak Tani, tidak mengusirnya. Akhirnya Kancil mengerti bahwa itu hanya orang-orangan yang dibuat seperti Pak Tani. Ayo makan bersamaku Pak Tani, ajaknya dan mengambil caping orang-orangan itu. Ia makan sampai kenyang sambil nyender ke tubuh orang-orangan itu. Setelah kenyang, Kancil segera pergi. Sorenya Pak Tani terkejut karena ketimunnya tetap hilang. Ulah siapa sih ini? Katanya geram. Sepertinya pencurinya sudah tahu jika ini orang-orangan dan bukan Bapak, kata Bu Tani. Bagaimana jika kita melumuri orang-orangan ini dengan getah sehingga akan membuat lengket pencurinya? Lalu mereka melumuri tubuh orang-orangan itu dengan getah buah nangka. Esoknya Kancil datang lagi. Wah, Pak Tani, kamu masih di situ, katanya, lalu mulai memetik ketimun dan mulai memakannya sambil menyenderkan tubuhnya. Selesai makan, ia berniat pergi. Tapi, badanku lengket menempel ke orang-orangan itu. Tiba-tiba datanglah Pak Tani. Kancil tidak berkutik. Oh, rupanya kamu yang memakan hasil jerih payahku. Pak Tani berkacak pinggang. Ampun Pak Tani, maafkan aku. Hutan kecil kami terbakar beberapa hari lalu. Kancil memohon. Ya, tapi tetap saja mencuri itu tidak baik. Pak Tani tetap kesal. Walaupun mendapat hukuman.
Ia tahu bahwa memang dia bersalah. Aku meminta maaf sekali lagi atas kesalahanku, Pak Tani. Terima kasih tidak menghukumku lebih berat lagi. Aku berjanji tidak akan mencuri lagi. Kancil berkata penuh penyesalan. Kancil pun kembali ke hutan. Anak-anak, seru tidak ceritanya? Seru, Bu! Anak-anak, apakah pesan moral dalam cerita si Kancil dan Pak Tani? Ya, Bu. Kita tidak boleh mencuri karena mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Betul sekali. Jadi, pesan moral dari cerita tersebut adalah janganlah melakukan kejahatan seperti mencuri. Karena sepandai-pandainya kita menyembunyikan kejahatan, pasti suatu saat nanti akan ketahuan juga. Kemarin anak-anak habis liburan sekolah. Siapa yang mau bercerita tentang liburannya kemarin? Saya, Bu. Saya.